Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di Ngopi Mas Peki. Ngobrol inspiratif Puskesmas Kaliangkrik yang akan membahas topik-topik seputar kesehatan. Bersama saya Ajeng, 15 menit ke depan akan menemani Sobat Sehat semua untuk membahas program pemerintah yang penting, terutama untuk ibu hamil nih, yaitu tentang ANC terintegrasi dan kehamilan risiko tinggi. Nah, apa itu? Bagaimana pentingnya untuk ibu hamil dan apa manfaatnya? Yuk kita bahas bersama. Nah, kita sudah kedatangan narasumber spesial pada hari ini, yaitu Ibu Dwi Elia Winarni. Beliau adalah Bidan Koordinator 1 sekaligus penanggung jawab di klaster 2 Kesehatan Ibu dan Anak. Selamat pagi, Bu Elia. Selamat pagi, Mbak Ajeng. Terima kasih sudah bersama kami di Puskesmas Kaliangkrik. Selamat pagi, Mbak Ajeng, dan juga halo Sobat Sehat semua. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya sudah diberi kesempatan untuk hadir di acara Ngopi Mas Peki. Tak lupa saya mengucapkan salam sehat selalu pada semua Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Iya, nah langsung aja ya. Mungkin ini Sobat Sehat Puskesmas Kaliangkrik ini belum tahu Ibu, apa itu sebenarnya ANC terintegrasi? Ya, baik Mbak Ajeng dan juga Sobat Sehat semua. ANC terintegrasi adalah ANC singkatan dari Antenatal Care, di mana perawatan kehamilan sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. ANC terintegrasi adalah suatu bentuk pelayanan pemeriksaan kehamilan secara lengkap, menyeluruh, dan terpadu. Kalau dulu ibu hamil mungkin harus bolak-balik datang ke beberapa tempat dalam melakukan pemeriksaan kehamilan. Tapi dengan ANC terintegrasi, ibu hamil cukup datang ke satu kunjungan yang komprehensif atau yang menyeluruh. Nah, dengan ANC terintegrasi itu juga nantinya akan diberikan pelayanan serta pemeriksaan yang lengkap dan juga yang terpadu, Mbak Ajeng. Oh gitu, Ya. wah ternyata sekarang jadi lebih mudah dan tidak ribet Iya, ya. iya, betul sekali. Iya, jadi dalam satu kehamilan minimal 1 kali untuk ANC terintegrasi. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan lebih detail Ibu untuk pemeriksaan apa saja yang dilakukan saat ANC terintegrasi. Iya, baik, terima kasih Mbak Ajeng. Ibu hamil semua dan juga sobat sehat semua dimanapun berada, pemeriksaan ANC terintegrasi itu meliputi pemeriksaan fisik umum, di mana pemeriksaan itu nantinya ibu hamil akan dilakukan pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah, dan juga pengukuran lingkar lengan kiri atas pada ibu hamil. Yang kedua itu yaitu pemeriksaan kehamilan atau pemeriksaan kandungan. Di sini ibu hamil juga akan dilakukan pengukuran tinggi fundus uteri atau tinggi rahim, di mana nantinya untuk mengetahui ini Mbak Ajeng adanya kesesuaian antara usia kehamilan ibu hamil tersebut dengan tinggi fundus uterinya atau tinggi rahimnya. Kemudian akan juga dilakukan pemeriksaan detak jantung janin atau mungkin juga pemeriksaan gerakan janinnya. Yang ketiga yaitu pemeriksaan laboratorium sederhana. Nah, laboratorium sederhana ini ada 3 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tes darah. Di sini tes darah berfungsi untuk mendeteksi apakah ibu hamil tersebut anemia atau tidak, yaitu dengan pemeriksaan HB atau hemoglobin di sini Mbak Ajeng. Di samping itu juga pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil juga penting sekali dilakukan untuk persiapan nantinya pada saat persalinan. Yang kedua yaitu tes urin atau tes air kencing, di mana untuk mendeteksi apakah dalam air kencing ibu hamil itu mengandung protein, di mana itu kita tujuannya untuk deteksi apakah ibu hamil itu menderita preeklamsi atau keracunan kehamilan atau tidak. Yang tidak kalah pentingnya ini Mbak Ajeng, tes IMS atau infeksi menular seksual. Nah, di situ penting sekali bagi ibu hamil karena pemeriksaan itu untuk deteksi adanya penyakit HIV atau pemeriksaan sifilis, yaitu penyakit kelamin Mbak Ajeng. Nah,
Di samping itu ada lagi nih Mbak Ajeng yang pemeriksaan selanjutnya di ANC terintegrasi, yaitu pemberian suplemen. Di sini ada pemberian tablet tambah darah. Halo ibu hamil semua, apa kabar? Apakah ibu hamil semua sudah minum tablet tambah darah? Nah, tablet tambah darah ini diminum minimal 180 tablet Mbak Ajeng selama kehamilan. Di samping itu juga akan diberikan preparat kalsium. Terus diberikan juga imunisasi TT atau tetanus toksoid. Nah, pemeriksaan selanjutnya di ANC terintegrasi yang tidak kalah penting sekali, yaitu pemberian edukasi atau konseling kepada ibu hamil. Nah, edukasi ini terdiri dari edukasi tanda bahaya kehamilan, kemudian nanti persiapan suami atau persiapan ibu hamil itu dalam menghadapi persalinan, kemudian dukungan psikologis juga penting bahwa ibu hamil tersebut jangan merasa sendiri dalam menghadapi kehamilan. Itu juga sangat penting sekali dilakukan dalam pemeriksaan ANC terintegrasi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan yang tidak kalah pentingnya itu juga ada pemeriksaan gigi. Nah, pemeriksaan gigi untuk ibu hamil itu juga bisa dilakukan Mbak Ajeng dalam pelayanan ANC terintegrasi ini. Wah, lengkap juga ya, Bu, lengkap ya. sekali ini Oke, pemeriksaannya. berarti ini memang banyak sekali yang diperiksa ya, Bu, iya, ya. betul Nah, banget. karena ini yang diperiksa sangat banyak, nah pasti Iya. Sobat Sehat akan bertanya nih, berapa lama butuh waktu atau kira-kira butuh persiapan apa nih, Bu, dari rumah nih? Iya, Monggo, siap. Ibu. Iya, mohon ibu hamil semua dimanapun berada dan juga pendamping ibu hamil, suami dan juga keluarga. Pemeriksaan ANC terintegrasi ini karena tadi terdiri dari pemeriksaan yang agak banyak, nggih Mbak Ajeng, karenanya juga dibutuhkan waktu yang sangat banyak. Oleh karena itu penting sekali kita memberikan edukasi atau penjelasan kepada ibu hamil tersebut dan juga penjelasan kepada suami atau juga penjelasan kepada keluarga yang mengantar. Ini yang penting sekali kita berikan, kita berikan penjelasan bahwa pada saat pemeriksaan ANC terintegrasi ini butuh waktu yang agak lama, perlu sekiranya persiapan dulu dari rumah. Bisa sarapan pagi dulu sebelum berangkat pemeriksaan, ibu-ibu hamil semua, dan juga bisa juga suami mendaftar lebih awal untuk istrinya untuk melakukan pemeriksaan ANC terintegrasi. Di samping itu boleh kok ibu hamil semua bawa makanan Mbak Ajeng dan juga bawa minuman dari rumah untuk bekal pada saat menunggu antrian. Jadi ibu hamil tersebut diharapkan dalam menunggu antrian tidak dalam kondisi yang kelelahan. Jadi asupan suplemen harus tetap diperhatikan ya ibu hamil semua. Oke, Ya. Bu, nggih. Nah, berarti Sobat Bumil yang akan melakukan ANC terintegrasi harus siap nih dari segi waktu, juga dari segi fisik ya, sebelum melakukan ANC terintegrasi. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Bu Elia. Kenapa ANC terintegrasi itu harus wajib dilakukan? Seberapa penting Ibu untuk ibu hamil? Iya, siap. Pemeriksaan ANC terintegrasi kenapa harus dilakukan? Sobat sehat semua dan juga ibu hamil penting sekali untuk memberikan pelayanan ANC terintegrasi karena ada banyak manfaat di sini. Yang pertama, dengan ANC terintegrasi kita bisa melakukan deteksi dini terhadap terjadinya resiko tinggi pada saat kehamilan. Di samping itu, dengan ANC terintegrasi kita juga bisa mencegah terjadinya komplikasi Mbak Ajeng melalui pengobatan dan juga melalui rujukan yang lebih awal. Di samping itu dengan ANC terintegrasi kita juga memberikan dukungan psikologis kepada ibu hamil dari pihak keluarga ataupun pihak suaminya. Nah, yang di samping itu Mbak Ajeng dengan ANC terintegrasi tersebut itu juga akan memberikan rasa aman dan juga memberikan rasa nyaman kepada ibu hamil karena ibu hamil tersebut merasa diperhatikan dan juga merasa didampingi. Halo ibu hamil semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu, happy selalu. Ibu hamil dimanapun harus selalu happy. Iya, siap. Terima kasih. Ternyata banyak sekali ya teman-teman untuk manfaat dari ANC terintegrasi ini. Salah satunya yaitu untuk mencegah
kehamilan berisiko Risiko tinggi. tinggi. Nah, ngomong-ngomong tentang kehamilan berisiko tinggi ini, Bu, Ya. mungkin Sobat Sehat belum tahu nih ada yang bingung tentang apa itu ibu hamil risiko tinggi. Boleh dijelaskan, Ibu? Ibu Ya. hamil risiko tinggi itu apa ya? Iya, siap. Kehamilan risiko tinggi itu adalah suatu kondisi di mana ibu atau janinnya itu akan mengalami kemungkinan lebih besar terjadinya komplikasi, Mbak Ajeng, dibanding kehamilan yang normal. Nah, yang kita harapkan kehamilan itu adalah saat-saat yang membahagiakan dan juga saat-saat yang dinanti bagi keluarga dan juga bagi suami. Karenanya ibu hamil harus selalu menjaga kesehatannya. Karena saat-saat tersebut jangan sampai terlewatkan begitu saja. Karena kehamilan merupakan saat-saat yang penuh tantangan juga. Salah satunya dengan kehamilan risiko tinggi. Ini ya Mbak Ajeng ya. Nah, kehamilan risiko tinggi ini juga bisa terjadi karena ada beberapa faktor medis yang menyertainya, yaitu yang pertama dari umur. Usia ibu hamil itu, Mbak Ajeng, apakah usia ibu hamil itu masih muda, yaitu kurang dari 18 tahun ataukah terlalu tua, lebih dari 35 tahun. Kemudian ada juga riwayat kesehatan ibu hamil. Apakah ibu hamil tersebut hipertensi atau ada penyakit jantung atau ada penyakit diabetes atau kencing manis, nggih. Kemudian ada juga kehamilan yang lalu, Mbak Ajeng. Kehamilan yang lalu juga berpengaruh ini, Mbak Ajeng, terhadap kehamilan yang berikutnya ya ibu hamil ya. Dengan kehamilan yang lalu yang risiko tinggi, contohnya ada riwayat perdarahan, riwayat keguguran berulang, kemudian riwayat kehamilan ektopik, itu juga merupakan faktor pencetus. Ada juga kehamilan ganda, Mbak Jeng. Nah, kehamilan kembar, itu juga merupakan risiko tinggi juga, Mbak Jeng. Atau pengaruh dari janin, kehamilan dengan pertumbuhan janin yang mengalami hambatan atau juga adanya kelainan bawaan pada janin, Mbak Jeng. Seperti itu, nggih. Ya. Terus apa ini, Bu, tanda-tanda yang perlu diwaspadai oleh ibu hamil nih, Bu nih? Ya, Coba Ibu. Ya, tanda-tanda bahaya. Halo ibu hamil semua dan juga suami pendamping ibu hamil. Tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai adalah satu, perdarahan. Perdarahan ini bisa terjadi pada semua trimester, baik trimester 1, trimester 2, ataupun trimester ketiga. Itu bisa saja terjadi perdarahan. Kemudian yang kedua, yaitu terjadinya nyeri perut yang hebat. Itu juga tanda bahaya, Mbak Jeng. Tanda bahaya yang lain, tekanan darah yang tinggi. Apalagi disertai dengan pembengkakan yang ekstrim, terutama pada tangan, pada kaki, dan juga pada wajah. Di samping itu, nyeri kepala yang hebat disertai dengan gangguan penglihatan. Nah, itu juga merupakan tanda bahaya. Yang tidak kalah pentingnya ini ibu hamil harus selalu kontrol juga. Tanda bahaya yang lain yaitu gerakan janin yang berkurang, yaitu normalnya ibu hamil harus mendeteksi gerakan bayinya dalam 12 jam. Itu kurang dari 10 kali gerakan itu merupakan tanda bahaya. Kalau lebih dari 10 gerakan dalam 12 jam masih dalam batas normal, Mbak Jeng, untuk gerakan janinnya. Ya, itu. Oke, seru banget ya kita ngobrolnya. Jadi memang ANC terintegrasi itu banyak sekali manfaatnya ya Bu Elia ya? Ya, betul banget Mbak Jeng. Sobat sehat dimanapun berada, ANC terintegrasi begitu penting sekali untuk ibu hamil. Karenanya kita semua harus memberikan dukungan kepada ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan ANC terintegrasi. Dukungan tersebut bisa dari keluarga atau suami, di mana dukungan itu diperlukan agar ibu hamil itu merasa tidak sendiri, karena ada yang mendampingi dan juga ada yang memperhatikan. Dukungan yang selanjutnya dari kader kesehatan. Yuk, Bunda kader semua, mari kita sukseskan pemeriksaan ANC terintegrasi kepada ibu hamil. Karena Bunda kader semua adalah penghubung bagi kami, petugas kesehatan bersama dengan ibu hamil semua. Dukungan yang selanjutnya yaitu dari petugas kesehatan dan juga dari bidan dimanapun berada.
Kami, petugas Puskesmas Kaliangkrik, akan senantiasa mendukung dan melayani pemeriksaan ANC terintegrasi dengan penuh kualitas. Dan pemeriksaan kehamilan juga rutin sekali harus dilakukan sebanyak minimal 6 kali selama kehamilan, yaitu yang pertama pada trimester pertama dilakukan 1 kali pemeriksaan, yaitu dari usia kehamilan 0 sampai 12 minggu. Kemudian pada trimester kedua minimal dilakukan pemeriksaan kehamilan 2 kali, yaitu pada usia kehamilan 13 minggu sampai 31 minggu. Dan yang terakhir pada trimester ketiga pada usia kehamilan 33 minggu sampai 40 minggu, pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal sebanyak 3 kali. Jangan lupa ibu hamil semua pada pemeriksaan kunjungan pertama dan juga kunjungan kelima perlu untuk dilakukan pemeriksaan USG di Puskesmas Kaliangkrik. Kami siap melayani dengan sepenuh hati kepada semua ibu hamil dimanapun berada. Ya, terima kasih banyak Bu Elia sudah sharing ilmu dan ajakannya untuk para sobat ibu hamil. Jadi silahkan, monggo ibu hamil harus minimal 1 kali melakukan ANC terintegrasi di puskesmas ya. Nah, sobat sehat tetap jaga kesehatan. Resiko tinggi ibu hamil tidak berarti tidak bisa melahirkan dengan selamat. Dengan pemantauan yang baik, dukungan yang kuat, dan informasi yang tepat, ibu-ibu hamil semua bisa melahirkan dengan aman dan penuh harapan. Sampai ketemu di episode Ngopi Mas Pekik berikutnya dengan ANC terintegrasi, kehamilan sehat, persalinan aman dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.